bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian diversifikasi produk, tujuan diversifikasi produk, strateginya bagaimana, dan risikonya apa. Pengertian dari diversifikasi produk adalah sebuah bisnis yang melibatkan pengembangan dan penawaran berbagai produk atau layanan yang berbeda untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan produk baru yang berbeda, memperluas ke produk terkait, atau bahkan memasuki industri yang sama sekali baru, baik untuk pasar yang ada maupun untuk menembus pasar yang baru. Menurut Ciptono, diversifikasi produk sebagai upaya mencari dan mengembangkan produk baru pada pasar untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Tujuan diversifikasi produk adalah untuk meminimalkan risiko bisnis dengan tidak bergantung pada satu produk saja, meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan dan meningkatkan daya saing. Tujuan utama diversifikasi produk yang pertama, meminimalkan risiko bisnis. Perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Jika satu produk mengalami penurunan, produk lain dapat menopang bisnis. Kedua, meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Membuka aliran pendapatan baru melalui produk dan segmen pasar yang berbeda. Ketiga, memperluas pangsa pasar, menjangkau segmen konsumen yang berbeda dengan produk yang lebih beragam. Keempat, memenuhi kebutuhan konsumen, menjawab berbagai preferensi dan kebutuhan konsumen yang beragam. Kelima, mengoptimalkan sumber daya, memanfaatkan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan produk baru secara efisien. Keenam, meningkatkan daya saing, menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif karena variasi produk yang lebih banyak. Ketujuh, memperpanjang usia bisnis, menghidupkan kembali bisnis yang sedang kesulitan atau memastikan kesuksesan bisnis yang sudah menguntungkan. Strategi diversifikasi produk. Strategi diversifikasi produk adalah pengembangan produk baru atau pengenalan dini produk baru untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan beragam. Jenis-jenis strategi diversifikasi produk. 1.
Diversifikasi konsentris. Menambah produk atau layanan yang berkaitan dengan bisnis yang sudah ada. 2. Diversifikasi horizontal. Menambah produk baru yang tidak berhubungan dengan produk lama, tetapi tetap menargetkan pelanggan yang sama. 3. Diversifikasi konglomerat. Meluncurkan produk yang sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dengan bisnis yang ada, baik dari segi teknologi maupun pemasaran, serta menargetkan pelanggan yang baru. 4. Diversifikasi sinergitas. Produk yang baru dijual pasar apabila sumber daya dibutuhkan untuk memasarkan ini baru sesuai sumber daya yang tersedia. Risiko diversifikasi produk meliputi biaya pengembangan yang tinggi, peningkatan kompleksitas operasional dan manajemen, risiko keuangan jika produk baru gagal mencapai target penjualan, serta kerusakan citra merek jika produk baru tidak sesuai dengan persepsi konsumen. Risiko operasional dan finansial. 1. Biaya pengembangan tinggi. Mengembangkan produk baru membutuhkan investasi awal yang besar. 2. Risiko kegagalan produk. Produk baru mungkin tidak mencapai target penjualan yang diharapkan, sehingga beresiko terhadap arus kas dan kesehatan keuangan perusahaan. Yang terakhir, peningkatan kompleksitas. Diversifikasi membutuhkan modal yang lebih besar untuk operasional, pemasaran, dan sistem baru, serta dapat meningkatkan kompleksitas manajemen secara keseluruhan. Risiko strategi dan reputasi. Fokus bisnis terpecah. Fokus utama perusahaan dapat teralihkan dari produk inti yang sudah ada, yang bisa menurunkan kinerja produk utama. Kerusakan merek. Produk baru yang tidak sesuai dengan citra merek dapat membingungkan konsumen dan merusak reputasi yang sudah dibangun. Keterbatasan kompetensi internal. Perusahaan mungkin tidak memiliki keahlian atau sumber daya yang memadai untuk mengelola produk baru secara Risiko manajemen. Peningkatan beban kerja. Staf mungkin mengalami beban kerja yang lebih besar untuk mengurus operasional produk baru yang bisa mengganggu alur kerja yang sudah ada. Kebutuhan sumber daya yang besar. Diversifikasi membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan, baik dari segi modal maupun sumber daya manusia. Tantangan integrasi sistem, proses produksi, logistik, dan sistem lainnya mungkin perlu disesuaikan untuk mengakomodasi produk baru yang dapat menimbulkan tantangan. Oke, 1, 2, 3.